hati-hati nih, bukan karena jadi bayaran pilpres. Saya kemarin ngomong mandatori haji, terus kalimatnya langsung Ustaz Mansur ditawarin dana haji, makanya dia dukung Jokowi. Nggak ada bos, dan hajinya juga belum datang. Nanti dana hajinya itu, dan itu kan kita pitching ulang. Ya kalau saya tidak punya program, ya mana dibagi gitu loh. Kalau saya tidak punya institusi, mana dibagi? Tidak, kita pitching ulang, cuman kita membantu. Nih ya, ini pertanyaan sedikit. Siapa di antara Anda yang punya motor? Yang punya motor, yang motornya udah lunas? Oke. Turun, yang nyicil nggak dianggap. Yang punya rumah, rumahnya udah ada sertifikatnya. Oke, turun. Yang belum daftar haji, nah dosa. Iya memang dosa. Beli motor bisa cash atau lunas, beli mobil bisa cash atau lunas, beli rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif. Ya teman-teman, kali ini kita ngomongin patren bank ya. Jadi sebenarnya ini bahasanya lebih ke bank mikro gitu ya. Jadi ada sebuah narasi yang diungkapkan di Mansur, sebenarnya walaupun ini sebenarnya biasa aja sebenarnya. Bank wakaf mikro patren. Sebenarnya ini bank mikro gitu ya. Nah, tapi ditambah embel-embel bank wakaf. Nah, itu pentingnya yang akan kita bahas. Tapi saya sajikan ini berdasarkan omongan di Mansur ini, dan sebenarnya ada kaitannya dengan Pilpres 2019. Nah, cuma ada kata-kata yang menarik, misalkan seperti Nahrawi disuruh sholat hajat gitu. Sebenarnya Nahrawi sendiri kan orang Muslim dan cuma kesangkut korupsi aja kalau nggak salah ya. Teman-teman nanti bisa cek sendiri. Dan beberapa sanjungan di Mansur terhadap Pak Jokowi normal saja sih sebenarnya, sanjungan itu nggak ada masalah sama sekali, karena saya nggak akan bicara soal politiknya. Cuma di sini ada garis alur yang jelas tentang bagaimana Yusuf Mansur itu kayak mendapatkan semangat baru gitu ya. Karena desas-desus Yusuf Mansur dulu mau mengelola dana haji sebenarnya sudah ada beredar di media sosial itu, dan juga semua orang banyak yang tahu sebenarnya. Cuma di sini Yusuf Mansur mempertegas lagi gitu ya kedudukan dia. Di sini Yusuf Mansur menjelaskan bahwasanya dia ini diberi kesempatan untuk membuka bank mikro. Terus tapi di sini Yusuf Mansur menambahkan bank wakaf mikro patren. Ada yang janggal nggak menurut teman-teman? Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, bank wakaf itu apa sih sebenarnya? Terus bank mikro itu apa? Karena kalau kita ngomongin bank wakaf atau bank mikro gitu ya, itu sebenarnya mikro kan kecil. Kalau misalnya kita bicara mikro itu ya berarti statusnya yang merupakan bagian kecil ya. Kalau bank mikro atau yang sering dikenal misalkan seperti lembaga keuangan mikro, misalkan kayak BMT dan lain-lain, itu sebenarnya mirip-mirip aja. Cuma berbeda sekali gitu. Maksudnya antara cara bergabungnya gitu ya, atau misalkan bagian dari anggotanya. Biasanya ini melakukan kegiatan pinjam-meminjam uang, terus banyak sekali. Intinya adalah mengelola keuangan. Nah, terus kenapa dijadikan tambahkan wakaf? Nah, nanti teman-teman di video selanjutnya bisa saya jelaskan berdasarkan alurnya ya teman-teman. Terus kita ngebahas sedikit tentang pengelolaan dana haji. Di sini Yusuf Mansur kan memaksa orang untuk berhaji atau mendaftar haji ya teman-teman. Karena kemungkinan bahwasanya Yusuf Mansur akan mengelola dana haji, sehingga Yusuf Mansur seolah-olah di sini menggebu-gebu akan memaksa orang untuk mendaftar haji, walaupun ya kita tahu tempo tunggunya itu sangat lama sekali. Nah, tapi di sesi-sesi itu kan jelas bahwasanya siapa yang punya motor yang udah lunas, siapa yang punya rumah yang udah lunas, yang nggak lunas ya nggak mungkin, karena kan nggak ada surat-suratnya itu ya teman-teman. Di sini sampai Yusuf Mansur menyebut bahwasanya orang yang sudah punya motor atau punya
rumah atau dan lain-lain itu yang sudah lunas kayak gitu, kalau misalkan belum dan bayar haji itu dosa. Padahal sebenarnya nggak seperti itu, karena konsep berhaji itu kan sebenarnya sudah diatur dengan syariah yang jelas ya. Berhaji jika mampu, artinya bukan cuma sekedar finansial. Berhaji mampu dalam bentuk fisik juga harus mampu, finansial harus mampu, terus di sana ada tempat yang layak juga itu harus ada kemampuan, karena dulu juga seperti itu. Kewajiban haji sebenarnya bagi rukun Islam yang 5 itu yang tulisannya istilahnya mampu gitu ya, itu bukan hanya sebenarnya fisik dan finansial, banyak hal yang harus dilalui, karena Arab Saudi kan juga mengatur dengan ketat regulasi ini. Jadi nggak bisa orang nggak udah daftar haji terus kemudian jadi berdosa. Nah, sebenarnya tujuan Yusuf Mansur seperti itu ya nggak lain karena dia itu ada selentingan-selentingan dari orang, mungkin ya Yusuf Mansur akan mengelola dana haji sehingga orang disuruh mendaftar haji dan Yusuf Mansur menggebu-gebu. Itulah teman-teman. Nah, nanti akan kita bahas lagi bank wakaf mikro PayTrend, tapi di pertemuan selanjutnya ya, karena video ini udah terlalu panjang dan ya kita lanjut di video selanjutnya. Tapi saat ini kita bahas video yang ini dulu sesuai dengan narasi yang saya ucapkan itu berdasarkan ya omongan Yusuf Mansur itu sendiri ya teman-teman. Simak videonya, yuk check it out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik, sekarang kita masuk program ya. Prof Dedi dan teman-teman perhatikan, ini kita bicara program. Jadi saya terakhir ngobrol sama Ketua OJK sama Gubernur BI. Jadi kalau Gubernur BI ini concernnya ke halal ya, halal hab ya, hab halal dan halal ya, sistem, ambience, behavior, environment, apalagi tuh apa kalau bahasa totally halal lah, pengennya gitu Gubernur BI. Industri halal itu pengennya dari hulu ke hilir itu BI ikut men-setup itu. Nah, ini menarik. Kemis maghrib saya bilang tadi positif dan solutif. Jadi kami di BI, saya sebagai orang luar, Masya Allah Pak, kita riadoh. Bayangin coba, Gubernur BI dan seluruh jajarannya sholat malam, sholat berjamaah, 77 pimpinan satker wajib benerin bacaan alif bata. Saya gimana nggak jatuh hati juga sama Jokowi coba. Gimana nggak jatuh hati? Nyolatin hajat dolar. Tapi ya coba, di tengah segala macam apa yang menjadi sangkaan orang kepada beliau, hajat, sholat hajat. Enggak tuh, nggak ada yang publikasi sampai saya bicara kemarin di WA itu. Kenapa saya bicara? Saya menyelamatkan orang. Kamu Prabowo dan Sandi, kamu kalau cinta Prabowo dan Sandi jangan ngomongin Jokowi loh. Kenapa? Jokowi jadi loh gara-gara omongan kamu. Kan kalau orang ngomongin orang lain tambah naik. Jadi kalau kamu gak suka sama Jokowi, salah kalau ngomongin. Ntar segala keburukan Jokowi jadi miliknya kamu, terus dia bersih. Ketika dia bersih, naik. Hoax sama fitnah mah gak ada urusan. Saya ingetin teman-teman, woi gak ada urusan sama elektabilitas, hoax sama fitnah. Kayak kalau kita ngacu kepada Agim, udah ditulis siapa yang jadi presiden, wakil presiden 2019 sudah ditulis. Bahkan sekian ribu tahun sebelum kemudian alam dan manusia diciptakan. Tinggal kita harus jadi ibadah atau tidak, itu saja. Berjuang atau tidak. Apakah misalkan yang menjadi presiden adalah Prabowo dan Sandi, keburukan buat Jokowi? Belum tentu. Keburukan buat Indonesia? Belum tentu. Bisa jadi kebaikan buat dia dan kebaikan buat Indonesia. Kalau yang jadinya Jokowi dan Kiai Maruf Amin, apakah keburukan buat Prabowo, Sandi dan Indonesia? Belum tentu. Kembali kepada kita masing-masing dan berdoanya kita masing-masing, bersyukurnya kita masing-masing, beribadahnya kita masing-masing.
Jadi Gubernur BI 2 hari setelah dilantik ke pesantren Darul Quran, lalu memutuskan BI religi. Edan itu luar biasa. Seorang Gubernur BI waktu itu ada JK, Pak Yusuf Kala. Wah, mana sih, bilang di mana ada pemerintahan kayak kita ini, Allahu Akbar. Cebong gitu ngomong. Asli Pak. Nahrawi itu bareng sama presiden ngelihat Asian Games. Presiden bilang sama Nahrawi, stan yang paling lemah Pak Menteri sholat hajat, sholatin nih. Event yang paling lemah sholatin. Kita sudah tidak bisa ngandelin manusia, kita ngandelin Allah. Seorang presiden Yusuf Mansur mau wajar kali Pak. Yusuf Mansur asli Pak. Kadang-kadang teman-teman kalau udah kepepet gitu, enggak, ini bukan persoalan Jokowinya, ini persoalan sekeliling Jokowi. Ya lu kan nggak ada, lu dong masuk. Kamu nggak ada, kamu masuk dong nyalain orang. Hebat loh Pak, disekelilingin tapi tidak berubah, disekelilingin tapi tidak berganti, kan subhanallah. Jadi Ded, Hertin dan teman-teman Petra Academy, perhatikan baik-baik. Jadi malam Jumat itu pengajian. Jadi saya ngawal BI religi langsung itu malam Jumat. Selebihnya BI bekerja dengan dirinya sendiri. Namanya ini program-program Gubernur BI. Luar biasa. Betulin ngaji, terus semua satker tuh wajib mengasih tausiah kayak jemaah tabligh di unit masing-masing. Keren banget dah. Jadi habis sholat tuh pada balik badan nih imam-imamnya sat gitu. Dan bukan imam biasa, imamnya adalah pimpinan-pimpinan divisi. Jadi pimpinan divisi pada menyampaikan walau satu ayat, berharap ada keberkahan dari kegiatan-kegiatan religiusitas. Gubernur BI sendiri belajar ngaji lagi sama saya dan insya Allah dari Iqra 3, Iqra 3, Iqra 4 terus sampai tahsin. Sekarang udah tahsin. Nah, ngobrol-ngobrol habis malam Jumat itu kemudian langsung berangkat ke Tasikmalaya. Di Tasikmalaya dengan Ketua OJK ngobrol kanan ngobrol kiri, pulang adalah apa yang akan saya sampaikan menjadi program kita semua insya Allah. Nah, dari Tasik hari Sabtu jam 12 berangkat lagi ke Jakarta. Alhamdulillah percis lah nyampe, tinggal boarding ke Hong Kong. 12 siang saya jalan sampai di bandara jam 10 malam. Alhamdulillah langsung istirahat di pesawat, terbang ke Hong Kong. Nah dari Hong Kong langsung acara tuh di Hong Kong. Terus habis acara langsung bandara lagi. Masya Allah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan doanya kalian sehat. Sampai Hong Kong acara, langsung bandara Hong Kong lagi, terus trek ke Kuala Lumpur. Yang nemuin teman-teman yang kemarin ikut di Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Tapi ternyata saya harus balik cepat. Akhirnya ya jadwal dimajuin lagi, kemudian tibalah sampai hari ini. Nah oleh-olehnya ini adalah Bank Wakaf Mikro Petren. Bank Wakaf Mikro Petren lebih prestisius dari BMT karena it's a bank. It's a bank. Jadi kita dapat mandatori dengan izin Allah, ya. Narasinya hati-hati nih, bukan karena jadi bayaran pilpres. Saya kemarin ngomong mandatori haji, terus kalimatnya langsung Ustaz Mansur ditawarin dana haji, makanya dia dukung Jokowi. Nggak ada bos, dan hajinya juga belum datang. Nanti dana hajinya itu, dan itu kan kita pitching ulang. Ya kalau saya tidak punya program, ya mana dibagi gitu loh. Kalau saya tidak punya institusi, mana dibagi? Tidak, kita pitching ulang, cuman kita membantu. Nih ya, ini pertanyaan sedikit. Siapa di antara Anda yang punya motor? Yang punya motor, yang motornya udah lunas? Oke. Turun, yang nyicil nggak dianggap. Yang punya rumah, rumahnya udah ada sertifikatnya.
Oke, terus yang belum daftar haji, nah dosa. Iya memang dosa. Beli motor bisa cash atau lunas, beli mobil bisa cash atau lunas, beli rumah cash atau lunas, tapi belum daftar haji, itu dosa. Karena daftar haji itu rukun Islam yang kelima. Sedangkan beli-beli yang begitu hukumnya adalah mubah. Siapa yang sudah umroh? Umroh, turun. Siapa yang sudah umroh tapi belum daftar haji? Dosa. Ustadz, kok mendadak enggak positif? Ibu dosa. Dosa. Oh, kasar amat. Dosa lu dah. Ibu dosa. Bu, umroh itu sunnah. Daftar haji itu wajib. Tapi saya sampai kapan bisa pergi haji? Oh. Berangkatnya itu bukan urusan ibu. Berangkat itu urusan negara. Masalahnya juga masalah kuota, tapi bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita tutup tuh bayar haji. Daftar haji.